мною принято решение о проведении специальной военной операции. Tak ada pernyataan bersama atau Защита людей, ke dalam pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral seperti dilatar belakangi oleh pelecehan. Perang, resesi, korupsi, ancaman krisis pangan, intrik politik, bencana, kriminalitas, gosip, segregasi, dan sekelumit permasalahan tematik lain dengan sudut pandang konflik adalah hal pemberitaan yang hari-hari ini terlampau ramai membombardir ruang-ruang privasi kita. Mengapa pemberitaan akan hal-hal negatif justru lebih mendapatkan perhatian dibanding pemberitaan yang positif? Sebagai pengguna sosial media, kita tentu sering menemukan konten berita dengan sudut pandang bombastis yang ramai dipenuhi komentar netizen. Sayangnya, konten pemberitaan yang lebih banyak mendapat impresi justru konten dengan kadar pemberitaan yang didominasi oleh hal-hal negatif. Tak cuma di sosial media, hal serupa juga terjadi di industri media yang lebih konvensional. Di industri televisi misalnya, pada tahun 2012, dalam sebuah jurnal tercatat perbandingan berita positif dan negatif yang ditayangkan stasiun televisi di Indonesia rata-rata 1:11. 1 untuk berita positif dan 11 untuk berita negatif. Pertanyaan besarnya, kenapa kita menyukai berita negatif? Padahal hal ini bisa memicu kecenderungan pesimistis, menguatkan ketidakpastian, dan meruntuhkan kepercayaan diri seseorang, bahkan bangsa. Media massa sebagai jembatan pemberitaan sekaligus unit bisnis, punya standarnya sendiri-sendiri untuk menentukan dengan cara seperti apa organisasi mereka akan dihidupi. Namun selayaknya bisnis pada industri lain, normalnya bisnis pemberitaan juga mengandalkan tingkat konsumsi yang tinggi dari konsumennya supaya bisnis berjalan sustain dan membesar. Sebuah peristiwa akan mendapat porsi besar dalam pemberitaan bila ia mampu menyumbang trafik pemirsa yang besar, karena ia menguntungkan. Sayangnya algoritma yang sudah teruji dalam ekosistem bisnis media sejauh ini adalah dengan mengeksploitasi hal-hal atau peristiwa dengan unsur yang cenderung negatif dan meledak-ledak. Baik dari nilai berita, peristiwa, maupun pemilihan sudut pandang pembingkaiannya. Hal ini punya cukup alasan saat dikaji dari sudut pandang psikologi. Karena ada sebuah kajian yang mengungkap bahwa manusia dianggap lebih menaruh perhatian pada hal buruk sebagai bagian dari insting bawaannya, daripada menaruh perhatian lebih pada hal yang lebih baik. Fenomena ini disebut negative bias. Sebagai perumpamaan pada konteks psikologi sosial, fenomena ini bisa ditemukan dalam proses pemilu misalnya, di mana pertimbangan pemilih memutuskan untuk memberikan suara pada seorang kandidat didasari oleh informasi atau pemberitaan negatif tentang kandidat lawannya, bukan memilih berdasar keunggulan kandidat pilihannya. Atau perumpamaan yang lebih ringan pada pola perilaku sehari-hari misalnya. Perasaan sedih karena kehilangan uang 100.000 di jalan itu biasanya lebih kuat dan melekat daripada perasaan senang karena menemukan uang di jalan sebesar nominal yang sama. Hal-hal tadi membuktikan kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan atau memberi bobot lebih pada pengalaman negatif daripada pengalaman netral atau positif. Bahkan ketika pengalaman negatif tidak penting, manusia cenderung berfokus pada hal negatif. Misalnya dalam konteks bersosial media, pengalaman ini bisa dirasakan manakala foto atau video yang kita buat mendapatkan komentar puja-puji dari teman atau kolega. Kita mungkin akan merasa tersanjung dalam beberapa saat dan kemudian menjadi datar kembali. Bandingkan jika ada satu saja komentar sinis yang terselip dari sekian banyak apresiasi di kolom komentar. Besar kemungkinan akan menyita perhatian kita lebih dalam, bahkan mungkin menyita pikiran kita berhari-hari. Fakta ini yang dimanfaatkan media dalam mengolah peristiwa untuk dijadikan komoditas berita. Seluruh struktur praktek jurnalisme akhirnya mengarah pada kecenderungan untuk membingkai pemberitaan dengan sudut pandang yang mengandung kesan negatif. Dalam kultur jurnalistik ada idiom yang berbunyi, anjing gigit manusia itu bukan berita, tapi manusia gigit anjing itu baru berita. Kelakar ini lumrah berkelindan di antara para pelaku jurnalistik. Hal ini menginfokan bahwasannya ada indikator nilai yang harus dipenuhi supaya berita tersebut layak tayang dan berpotensi viral. Semakin tidak normal peristiwanya, semakin tinggi kelayakan beritanya. Indikator nilai berita ini jadi salah satu variabel yang dianggap berhasil dan akhirnya formula itu diulang-ulang. Jika dicermati lebih lanjut,
kita akan menemukan beberapa kata kunci yang sebenarnya mengandung unsur negatif, namun jadi hal yang laris mencuri perhatian. Misalnya, konflik. Setiap konflik mengandung drama seperti halnya yang disajikan dalam sinetron atau film. Semakin rumit konfliknya, biasanya semakin membuat penasaran dan ingin terus mengikuti kelanjutan ceritanya. Lalu sudut pandang tragedi, bencana, atau krisis. Hal-hal tersebut biasanya mengundang ketertarikan publik untuk terus diikuti karena berhubungan dengan preferensi atau faktor eksternal dari sisi pemirsa. Hal ini mengindikasikan bahwa minat atau perhatian publik itu makin menguat manakala ada semacam ancaman pada kehidupan mereka. Untuk generasi yang pernah hidup di era transisi media dari cetak ke digital, mungkin pernah mengalami masa di mana hari-hari membaca koran atau majalah terasa begitu epik, karena usaha yang harus dikeluarkan untuk menyantap sajian jurnalisme di dalamnya. Ngap sih, lu baca koran kebalik. Jika kita ingat, ada satu masa di mana koran-koran kuning yang beritanya didominasi oleh kabar seputar kriminalisme, mistik, dan hal-hal semacam itu, oplah penjualannya sempat mengungguli koran yang mengangkat isu hukum, politik, bisnis, dan hal serupa yang muatannya lebih global dan lebih perlu jadi pembahasan publik. Hal itu menggambarkan fenomena negatif bias pada produk jurnalisme di era transisi saat itu. Padahal, secara teknis jika ditelisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, diterangkan bahwa fungsi pers diantaranya adalah kontrol sosial dan sebagai media pendidikan. Dalam hal ini, pers sebagai lembaga yang merupakan pelaksana kegiatan jurnalistik seharusnya mengedepankan kepentingan untuk membangun nalar kritis publik dengan menyajikan informasi yang bermuatan positif untuk menjadi isu yang diperdebatkan secara luas. Namun pada kenyataannya, karena dengan memuat pemberitaan yang berunsur negatif lebih disukai publik, logis bila pilihan media massa akhirnya lebih mengedepankan unsur ekonomis daripada memprioritaskan fungsi yang sudah diatur undang-undang. Meski sebenarnya situasi ini seharusnya tidak fair jika dianggap sebagai sebuah keberhasilan bagi sebuah lembaga pers. Fakta itu sedikit banyak menggambarkan situasi hari-hari ini, saat cara publik mengkonsumsi berita sudah bertransformasi ke digital. Ironisnya, rumus berita laris tak berubah. Karena kecenderungan publik memberi perhatian terhadap hal yang bermuatan negatif tetap sama besarnya. Meski medianya berubah, namun fenomenanya tak jauh berbeda. Tak perlu sulit untuk membuktikan, jika kita membuka portal berita nasional hari ini, besar kemungkinan yang disugestikan adalah hal-hal yang mudah membangkitkan emosi macam perang, korupsi, pandemik, dan hal-hal dengan tema serupa. Amigdala adalah bagian dalam anatomi otak yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Amigdala berperan untuk mengatur respon fisiologis berdasarkan informasi kognitif yang ada. Saat seseorang berada dalam situasi yang mengancam atau penuh tekanan, amigdala mengirimkan informasi ke bagian lain dari otak untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi ancaman tersebut. Memungkinkan otak untuk mengidentifikasi sesuatu yang dianggapnya berpotensi menimbulkan bahaya. Ini jadi hal yang makin relevan saat dikaitkan dengan konteks pemberitaan. Manusia akan selalu penasaran dengan hal yang belum mereka ketahui dan berpotensi mendatangkan bahaya baginya. Contohnya, dalam sebuah kasus pembunuhan yang pemberitaannya belum lengkap dan faktanya masih simpang siur, publik akan berusaha mencari sumber kebenaran dari hal tersebut. Oleh karena itu, rasa penasaran ini akan menambah nilai suatu berita. Sejumlah studi menegaskan bahwa pemberitaan negatif berpengaruh buruk terhadap audiens. Seseorang yang menyaksikan tayangan berita negatif berpotensi mengalami peningkatan kegelisahan serta kesedihan dan cenderung berbahaya bagi kesehatan mentalnya. Selain itu, dengan terpaan berita negatif, membuat publik bisa menangkap kesan yang salah bahwa situasi yang ada makin memburuk sehingga menguatkan pesimisme. Namun layaknya makanan, berita negatif atau buruk adalah junk food, dan berita baik atau positif adalah healthy food. Jika mengkonsumsi berita negatif akan berdampak negatif, sebaliknya, mengonsumsi berita positif juga akan memberi banyak pengaruh positif terhadap kesehatan kita. Sejumlah penelitian menunjukkan orang yang mendengar berita baik pada pagi hari cenderung lebih produktif dan bahagia ketika bekerja. Sebaliknya, kita akan cenderung merasa tertekan dan pesimis jika kita menaruh perhatian pada berita-berita di media mainstream. Jika hanya mendengar berita yang membuat depresi,
kita tidak akan bisa optimis menghadapi hidup. Maka, bijaksana dan penuh kesadaran dalam mengonsumsi berita pada platform apapun adalah solusi paling konkret yang bisa kita lakukan.